Ya, terima kasih kembali bersama saya Alip dan Pratama dalam channel Jalan Demokrasi, dan sebagaimana yang sudah pernah saya paparkan pada part-part sebelumnya di channel YouTube saya itu, jadi Jalan Demokrasi itu merupakan suatu platform yang mencoba untuk mengedukasi masyarakat melalui kanal YouTube, dan bentuk edukasi itu dalam dalam wujud pandangan-pandangan pribadi saya mengenai isu-isu yang menurut saya penting untuk dipahami oleh kalangan masyarakat luas. Dan selama beberapa episode ke depan saya akan mencoba memfokuskan pembahasan di sekitar masalah populisme. Di part ketiga ini saya mencoba untuk lebih mengulik fenomena populisme yang terjadi di Indonesia, terutama kalau kita menyoroti pada konteks pemilu 2019. Nah, sebelumnya secara umum populisme itu, kalau kemudian kita lihat di luaran sana, beberapa kelompok negara tertentu mengklasifikasikan gerakan populisme itu dalam bentuk dua dua rupa ya. Rupa pertama itu biasa dikenal dengan istilah left wing populism ya. Biasanya juga dalam bentuk movement atau gerakan. Jadi gerakan sayap kiri radikal yang dalam dalam perjalanannya, gerakan radikal sayap kiri ini menjadikan isu mengenai anti imperialisme ya, isu mengenai anti kolonialisme yang kemudian dipadu-padankan dengan spirit mazhab aliran pemikiran sosialisme ya, yang kita kenal mazhab pemikiran ini sangat identik dengan semangat kolektivis ya, semangat kebersamaan, dan juga semangat untuk memperjuangkan kesederajatan hak-hak yang dimiliki setiap individu. Nah, dalam dalam perjalanannya gerakan sayap kiri radikal ini, gerakan populisme sayap kiri radikal ini, akhirnya terutama ketika kita melihat pada periode di sekitaran tahun 1940-an, di situ ada begitu banyak negara-negara terutama di Asia dan Afrika dan Amerika Selatan tentunya yang menggunakan metode pendekatan ini untuk menggamit hati dari rakyat agar mereka, rakyat tadi itu, mau menjadi bagian dari gerakan perlawanan tersebut, yang tentunya gerakan perlawanan ini ditujukan terhadap hegemoni dari kelompok kolonial dan juga kelompok imperial. Dan sementara di satunya lagi, di rupa yang kedua, kita juga mengenal istilah right wing radical populism. Jadi di sini kelompok sayap kanan radikal yang populis ini menggunakan isu mengenai semangat nasionalisme, semangat keagamaan, semangat primordial ya. Jadi lebih ke identitas diri sebagai sebagai isu yang coba ditawarkan kepada rakyat agar rakyat mau berpartisipasi dan menyokong setiap program-program perjuangan dari kelompok ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, rupa yang kedua ini nampaknya lebih relevan kalau kita kaitkan dengan fenomena pemilu pada tahun 2019 ini di Indonesia kemarin, ketika pada waktu itu pemilu 2019 tersebut hanya menghasilkan 2 pasang calon yang merupakan ulangan dari pemilu 2014, pemilu sebelumnya itu, yakni Pak Jokowi dan Pak Prabowo.
kedua paslon ini kemudian dalam perjalanannya justru mampu membuat sebuah gerakan, ya, sebuah gerakan baik dalam bentuk pemikiran dan juga dalam bentuk dalam bentuk aksi-aksi di lapangan, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia pada waktu itu benar-benar terbelah antara kubu pro Prabowo dan kubu pro Jokowi. Dan biasanya pembelahan itu juga sangat sangat mudah kalau kita coba untuk mengidentifikasi kira-kira tipikal pendukung Prabowo dan Jokowi itu yang seperti apa. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, tipikal pendukung Pak Prabowo itu adalah tipikal yang pertama, mereka merupakan representasi dari grup Islam politik, ya, bisa dibilang. Jadi biasanya mereka-mereka yang memiliki kesadaran, mereka ini adalah mayoritas Muslim, ya, yang memiliki kesadaran untuk Muslim perkotaan dan memiliki kesadaran terhadap perkembangan dan juga eskalasi di dunia politik. Dan mereka ini juga rata-rata merupakan kalangan menengah ke atas yang secara pendidikan juga sangat well educated, dan mereka ini kemudian berpartisipasi secara penuh dalam aksi-aksi yang digelar pada tanggal 24/11 dan juga 2/12. Nah, aksi-aksi itu yang kemudian yang dicoba oleh pendukung Prabowo dijadikan sebuah gerakan eskalasi agar nanti ketika di mendekatan momentum pemilihan umum di tahun 2019 terjadi sebuah peak dari gerakan tersebut, sehingga kubu Pak Prabowo bisa menggunakan eskalasi dari gerakan 4/11, 2/11 dan reuninya itu sebagai sebuah keuntungan yang bisa dikonversi dalam kotak suara nantinya. Sementara tipikal pemilih Pak Jokowi itu biasanya dikenal dengan kelompok Muslim non perkotaan, ya, biasanya mereka ini tidak terlalu puritan dan juga banyak digambarkan sebagai orang-orang cilik, ya, sehingga kalau kemudian dibandingkan dengan kelompok pemilih Pak Prabowo, tentu secara basis massa grup pendukungnya Pak Jokowi ini lebih mayoritas, karena rata-rata masyarakat di Indonesia ini adalah tipikal masyarakat yang serupa dengan pendukung Pak Jokowi. Nah, sebuah fenomena populisme, ya, yang menggunakan isu jati diri bangsa, isu pribumi dan non pribumi, isu antara saya NKRI dan Anda bukan NKRI, ya, Anda Islam radikal, saya Islam moderat, itulah yang kemudian sehari-hari kita lihat menjadi headline dalam konteks pemilu 2019 pada waktu itu. Jadi baik di media konvensional, kemudian juga di media sosial, akhirnya kita mendapati bahwa pembelahan yang dikarenakan adanya fenomena populisme tadi justru semakin kesini semakin menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia. Seperti yang sudah saya singgung di episode di part pertama di kanal YouTube saya. Jadi memang populisme justru kalau kemudian dipandang sebagai sebuah gerakan yang memiliki tendensi emosional, dan juga populisme kalau kemudian kita pandang sebagai sebuah fenomena di mana kelompok masyarakat tertentu lebih menggunakan fanatisme mereka yang cenderung berlebihan terhadap suatu elit tertentu atau suatu kelompok tertentu dibandingkan
eh, cara berpikir objektif dan rasional, maka tentu ini akan sangat mengganggu stabilitas dari iklim demokrasi yang sudah langgeng di Indonesia. Maka tentu dalam setiap fenomena apapun yang terjadi di Indonesia dan juga dalam setiap adegan-adegan drama politik yang tersaji di Indonesia, apapun itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menggunakan cara berpikir yang kritis, objektif, dan juga rasional dalam mendudukkan setiap fenomena tersebut, sehingga kita bisa menghindari fanatisme yang berlebihan terhadap elit tertentu atau kelompok tertentu, yang tentunya kemudian kalau kita teruskan ya cara berpikir fanatisme yang berlebihan itu, akhirnya kita akan sampai pada suatu kesimpulan saya lebih relevan dibandingkan Anda, sehingga saling menihilkan. Saya pikir